Ya, ini saya ada ilustrasi sebaran binomial ya. Di sini ada ujian ya, pilihan ganda, di mana ada 4 respon jawaban. Nah, peluang menghasilkan jawaban yang benar ini adalah 0,25 ya, kalau dia hanya menebak saja gitu ya. Jadi dia nggak tahu jawaban soalnya, iseng-iseng nebak gitu, peluang dia berhasil yaitu hanya 0,25 ya. Kalau seorang murid ya hanya menebak-nebak saja dari semua 20 soal yang disediakan ya, maka ditanyakan berapa peluang dia akan menghasilkan jawaban yang benar itu sebanyak 15. Jadi di sini ini ditanyakan peluang Y sama dengan 15. Nah, sekarang yang B, berapakah nilai harapan dari jawaban yang benar yang dijawab oleh si student tadi. Oke, kita lihat dulu penyelesaiannya. Tadi P berarti peluang menjawab benar 0,25 dan N-nya sebanyak 20. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa peluang Y-nya sama dengan 15? Peluang Y sama dengan 15 ini berarti kombinasi antara N sama Y ya, 20, 15 dikalikan P 0,25 pangkat Y-nya 15 dikalikan 1 min 0,25 dikalikan pangkat 20 min 15. Nah, ini kombinasi seperti biasa ya, seperti waktu yang kita pernah pelajari di SMA mungkin atau di TPB. Jadi kalau kombinasi antara 20 dengan 15 ini berarti ini sama dengan 20 faktorial per 15 faktorial dikalikan dengan 20 dikurangin 15 faktorial. Nah, nanti tinggal kalian kalikan saja sehingga nanti kita peroleh hasilnya sebesar ini ya. Oke, selanjutnya yang B adalah nilai harapan dari X. Nilai harapan dari X ini N kali P ya, berarti N-nya adalah 20. P-nya itu peluang menjawab benar, 0,25. Nah, berarti ini nilai harapannya adalah 5. Artinya apa? Artinya kalau seseorang menjawab soal tersebut dengan hanya menebak-nebak gitu ya, rata-rata dia memperoleh jawaban benar itu sebanyak 5 soal. Ya, untuk menghitung peluang binom ini bisa kita pakai fungsi di Excel ya. Fungsi di Excel nanti di selnya kita tulis saja sama dengan binom dis, binom titik dis ya. Ini yang di versi terbaru, atau di versi sebelumnya kalau nggak salah binom dis saja nggak pakai titik, nanti dicari tahu saja ya. Terus masukkan X-nya, terus N-nya, terus ini adalah peluang suksesnya. Ini false ya, maaf ini ke bawah ya jadinya. False ini maksudnya gini, jadi kalau ini pilihannya true atau false. Kalau true dia akan menghitung peluang kumulatif, sedangkan kalau false dia akan menghitung peluang pas di titik Y-nya sama dengan 15 ya. Jadi kalau true nanti dia hitungnya peluang Y kurang dari sama dengan 15 ya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 15 dijumlahin semua. Sedangkan kita hanya butuh yang 15. Ini kalau mau coba di R juga bisa ya. Pakai D binom 15,20,0,25 tadi. Ya, kali ini saya akan mencoba menghitung peluang sebaran binom menggunakan Excel ya. Jadi ini kita buka Excelnya saja dulu, terus kita boleh pilih di mana saja selnya. Saya ambil di sini nih, misalnya saya tulis sama dengan binom titik dis. Nah, ini kan ada pilihannya ya, kita ngisi number S itu maksudnya Y-nya itu berapa, peluang Y berapa yang mau dihitung, trials itu N-nya, percobaannya berapa, probability-nya adalah peluang sukses, dan kumulatif ini tadi kalau kita tuliskan true berarti dia
menghitung peluang kumulatif 0 sampai 15, sedangkan kalau kita tulis false, dia hanya akan menghitung peluang di saat Y sama dengan 15. Nah, di sini saya tulis number S-nya tadi 15, trials-nya 20 ya, probability S-nya ada 0,25 ya, lalu kumulatifnya kita pilih yang false ya. Oke. Ya, ini dia hasilnya. Berarti ini sebesar 0,00003426 ya, sesuai dengan hitungan manual kita tadi. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri ya di rumah menghitung macam-macam kombinasi dari peluang binom yang mau kalian cari. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke sebaran multinomial ya. Jadi multinomial ini dia output atau responnya ini juga masih nominal ya, jadi tidak ada tingkatannya sebenarnya, tapi kan di sini multi ya, jadi berarti lebih dari 2 ya, jadi banyak responnya itu. Nah, ini contoh ya, misalnya percobaannya atau kejadiannya lah ya, itu kecelakaan ya. Kecelakaan ini ada macam-macam kategori responnya ya. Ada yang dia tidak terluka gitu ya, meskipun dia jatuh apa tidak terluka, atau bisa saja dia terluka tapi nggak perlu dirawat ke rumah sakit ya, mungkin cukup diobati di rumah saja. Lalu bisa juga ada kecelakaan yang menyebabkan luka yang harus dirawat di rumah sakit ya. Atau yang terakhir nih, kecelakaan yang memang efeknya sangat fatal ya, bahkan bisa menyebabkan korbannya itu meninggal. Nah, ini contoh-contoh dari output yang multinomial ya. Jadi ada banyak, lebih dari 2. Kalau di binomial mungkin contoh yang ini hanya terluka atau tidak terluka gitu saja. Jadi hanya 2 outputnya. Kalau di sini lebih kompleks lagi. Ya, selanjutnya ya. Jadi ketika suatu percobaan ini bersifat independen ya, dengan peluang kategori yang sama untuk setiap percobaan, maka sebaran dalam berbagai kategori tersebut disebut sebagai sebaran multinomial. Nah, di sini cara perhitungan peluang multinomial ya. Ini jadi ada beberapa kategori. Jadi kalau misalnya kategorinya tadi 4, berarti Y1, Y2, Y3, Y4. Kalau 3 cukup Y1, Y2, Y3. Ya, ini tinggal disesuaikan saja ya. Ini juga N faktorial dibagi dengan faktorial dari masing-masing kategori ya. Lalu peluangnya masing-masing dipangkatkan dengan N di masing-masing kategori. Oke, di sini ada ilustrasi ya. Di suatu butik ya, diketahui 45% customernya yang masuk ke situ akan melakukan pembelian kurang dari $200. Nah, 15% akan melakukan pembelian lebih dari $200. Sedangkan 40% hanya lihat-lihat saja ya, hanya tidak beli. Nah, di sini kalau 5 orang customer memasuki toko tersebut ya, berapa peluang kita mendapatkan tepat 2 customer akan membeli kurang dari $200 dan hanya 1 yang membeli more than $200 ya. Jadi di sini ya, kan tadi ada 5 orang ya, ini kita tandain ya. Ini misalnya Y1, ini untuk Y2 ya, ini untuk Y3. Sedangkan yang ini adalah V1, ini adalah V2, dan yang ini adalah V3. Oke, nah berarti yang di sini ditanyakan berapakah peluang. Hanya 2 yang membeli kurang dari $200, berarti peluang Y1 sama dengan 2. Lalu yang membeli lebih dari $200 hanya 1,
berarti Y2 sama dengan 1. Nah, di sini kan tadi 5 orang ya. 5 orang. Berarti sisanya 2 orang lagi nih masuk ke Y3. Atau dia cuman lihat-lihat aja, nggak beli. Nah, ini. Oke, nanti langsung kita hitung, masukkan ke rumusnya. Ya, di sini kan Y1, Y2, Y3. Ini masukkan 5 dibagi 2 faktorial, 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 2 faktorial. Lalu ini adalah V1, ini adalah V2, ini adalah V3. Nah, ini tadi adalah Y dari masing-masing yang di sini. Oke, sehingga di sini hasilnya kita dapat peluangnya 0,145. Ya, jadi untuk peluang multinomial ini, untuk di Excel itu tidak saya temukan cara menghitungnya atau fungsinya. Namun di sana ada multinom tapi untuk perhitungan yang lain ya. Jadi di sini kalau mau coba dihitung bisa menggunakan R. Ya, bagaimana? Sudah cukup jelas? Kalau kalian sudah paham mengenai materi perkuliahan tadi, silahkan dicoba latihan yang telah diberikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan.